datang di channel Kinda. Welcome to back channel. Nah, kali ini aku akan mewawancarai ayah saya karena tugas sekolah. Nah, semoga kalian suka nonton ya. Nonton ya guys. Lanjut. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya dalam Wanita Asmara. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah di SDN 01 Sukamaju Raya, Karya Mukti Abud. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Bapak ingin menjadi kepala sekolah? Ya, sebenarnya ingin menjadi kepala sekolah itu tidak ada, karena namanya pejabat itu tidak boleh diminta. Tapi karena ini amanah, ada dipercaya dari dinas pendidikan, ya mau tidak mau kita harus ikuti aturan itu. Karena mungkin ya dari waktu Bapak jadi guru, mungkin kepala sekolah juga punya pertimbangan bahwa memang saya dipertimbangkan untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah, sehingga diusulkan, sehingga dari dinas mengeluarkan SK panggilan saya untuk dilantik jadi kepala sekolah. Intinya seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, mengapa Bapak ingin menjadi kepala sekolah di Karya Mukti SDN 01 Sukamaju Raya? Jadi masalah tugas di mana saja ya kita harus ikuti aturan. Kita tidak minta harus ditugaskan di SD 01 Sukamaju Raya di Abud, itu juga tidak minta, tidak ada minat ke sana. Cuman karena ini adalah udah ketentuan dari bupati, kalau sekarang ini yang membuat SK kepala sekolah kan bupati. Jadi SK-nya di sana ya mau tidak mau kita laksanakan, walaupun jauh dan keadaannya ya seperti itu tidak masalah. Tapi itu sesuai dengan apa yang Anda tanya tadi, bukan minat, artinya itu tidak sebenarnya. Kalau minta yang dekat, cuman karena memang istilahnya jauh ya mau tidak mau lah. Jadi masalah minat tugas itu ya kita tidak ada, kita hanya ikut saja lah aturan pemerintah. Kita ditugaskan di mana saja yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan berupaya untuk semaksimal mungkin bisa melaksanakan pekerjaan ini. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Sekarang yang ketiga, apakah perjalanan Bapak dari rumah menuju ke sekolah Karya Mukti sangatlah jauh? Ya, kalau jarak dari rumah ke tempat tugas itu ya dibilang jauh juga bisa dikatakan jauh, tidak juga bisa tidak, karena ya jauh dan tidaknya tempat tugas itu tergantung niat kita kan itu. Kalau memang kita niatnya ya dengan ikhlas, ya yang jauh pun dari dekat rasanya tidak merasa berat. Walaupun dekat, kalau niatnya tidak ikhlas ya bisa saja jadi berat. Mungkin bisa saja kalau dekat buat saling terlambat, tapi kalau jauh turun enggak. Nah, ini ya tergantung tadi. Kalau dihitung jauh ya jauh dari yang pertama ya, karena ya tadinya hanya 2 kilo, nah sekarang 15 kilo, mungkin bisa ditempuh setengah jam lah itu kalau lancar. Kalau jalannya lagi rusak ya bisa-bisa ya 1 jam. Nah, itu. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan tugas yang mulia ini, karena ya kalau kita niatnya ikhlas dalam melaksanakan tugas ini ya jauh pun terasa dekat, dan ini pun ya melaksanakan itu dengan enjoy aja, tidak ada masalah. Oke. Terima kasih Pak. Sekarang yang keempat, apakah pekerjaan Bapak sangat mudah atau sulit? Ya, mudah dan sulitnya suatu pekerjaan ini juga tergantung orangnya sih. Kalau pekerjaan itu serumit apapun, kalau itu dibikin mudah akan mudah. Tapi pekerjaan itu begitu mudah, tapi kalau dibikin sulit, bikin susah juga akan susah. Jadi susah dan mudahnya pekerjaan itu tergantung kita yang mau melaksanakannya. Kalau kita merasa bertanggung jawab apa yang telah ditugaskan kepada kita, ya sesulit apapun ya itu tetap kita kerjakan. Itu sudah memang seharusnya seperti itu. Dan itu ya ada target tentunya begitu, berapa lama dan sebagainya harus dicapai itu. Tapi walaupun itu mungkin orang mengatakan mudah, tapi kalau ya kita mengerjakannya males-males ya nggak selesai. Nah, jadi
sulit dan mudahnya suatu pekerjaan itu adalah tergantung kita yang melaksanakan pekerjaan itu, dan hati kita, niat kita. Kalau memang menyelesaikan tugas itu dengan baik, insya Allah semua pekerjaan sesulit apapun akan mudah kita kerjakan. Oke, makasih Pak. Sekarang yang kelima, bagaimana cara Bapak mengajar anak-anak yang di sekolah? Ya, tentang bagaimana cara mengajar anak di sekolah itu saya kira itu sudah menjadi tuntutan dari dinas pendidikan ya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kurikulum yang ada lah ya. Jadi bagaimana cara mengajarnya ya tentunya sesuai dengan aturan yang ada tadi ya. Sebelum mengajar ya harus mempersiapkan alat-alat yang perlu diajarkan sesuai dengan materi yang ada, mulai dari menyusun RPP, sarana prasarana, kemudian dari buku materinya, itu semua harus disiapkan, sehingga pada waktu memberikan pelajaran kepada anak kita akan mudah sesuai dengan waktu yang tersedia, jadi akan tepat dan juga sesuai dengan tujuan yang telah kita rumuskan di dalam RPP. Tujuannya apa materi ini kepada anak dan lain sebagainya, sehingga ya kita dalam mengajar itu tidak ada kesulitan karena semua sudah ada bahan-bahannya, kelengkapannya, sarana prasarana sudah ada. Jadi kalau yang tentang masalah anak, ada sikap anak yang mungkin berbeda-beda, yaitu wajar. Ada anak yang bandel, ada anak yang males, ada anak yang cerdas dan sebagainya. Itulah kompleksitas dari karakter anak itu memang bermacam-macam. Tapi bagi seorang guru semua itu bukan suatu permasalahan, karena selama kita menerima pendidikan keguruan itu memang sudah diajari cara mengatasi anak-anak yang demikian itu, sehingga proses belajar mengajar dengan harapan ya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, yang kita rumuskan juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Oke, sekian terima kasih untuk semuanya. Nah, telah selesai kita hari ini wawancara. Sampai ketemu kembali besok. Dadah. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe di bawah ini ya guys. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Sampai ketemu besok. Dadah.